Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai dengan pasal 19 ayat 16a. Bunyinya sebagai berikut. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memanggilkan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, suatu kali di siang hari yang terik, seorang anak kecil yang baru berumur 2 tahun ditawari hadiah oleh ayahnya. Si ayah menyodorkan 2 benda ke hadapan anaknya itu. Di tangan kanannya ada sebatang es krim coklat yang menggiurkan, sementara di tangan kirinya ada 5 lembar uang 100 ribuan. Kira-kira anak kecil itu akan memilih yang mana? Tentu saja dia akan memilih es krim, kecuali ada pengaruh lain, sehingga anak itu memilih uang. Tidak ada yang salah dengan anak yang usia seperti itu. Bagi dia, menikmati sebatang es krim coklat di tengah panas terik lebih masuk akal dibanding menerima uang
yang sebenarnya bisa digunakan untuk membeli es krim setiap hari selama berminggu-minggu. Hanya saja bagi kita yang telah mengerti nilai uang, pasti akan menganggap pilihan anak kecil tersebut sebagai pilihan yang bodoh. Nah, dalam pembacaan kita saat ini kita dapati bahwa kesalahan dalam menilai sesuatu itu dapat menjadi gambaran bagi orang-orang yang ada di luar Tuhan. Karena pikiran mereka belum diterangi oleh Roh Kudus, maka mereka merasa tidak memerlukan juru selamat. Bahkan mereka rela menukarkan dengan orang yang sama sekali tidak layak. Inilah yang terjadi pada saat sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Ketika itu orang-orang Yahudi memilih untuk menghukum Yesus dan membebaskan Barabas. Siapakah Barabas itu? Bersama dengan beberapa orang lainnya, Barabas ditahan oleh pemerintah Romawi karena melakukan pemberontakan. Bahkan mereka sampai melakukan pembunuhan. Ini bisa kita baca dalam Markus 15 ayat 7. Jelas sekali Barabas bukanlah orang baik-baik. Tetapi bagi orang-orang Yahudi yang sedang dijajah oleh pemerintah Roma pada saat itu, Barabas dianggap sebagai pahlawan. Itulah yang menyebabkan orang-orang Yahudi memilih Barabas ketika Pilatus memberi pilihan siapa tahanan yang akan dibebaskan sebagai tradisi menjelang Paskah, Yesus atau Barabas. Dan sungguh ironis, Yesus yang tidak bersalah sesuai kesaksian Pilatus sendiri pada ayat 38b justru dijatuhi hukuman, sementara Barabas yang bersalah malah dibebaskan. Namun bukankah hal ini sudah dinyatakan sejak permulaan Injil Yohanes? Yohanes 1 ayat 11 berkata, "Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya." Yesus yang menciptakan alam semesta, termasuk manusia tentunya, justru akan ditolak oleh manusia yang sangat dikasihinya. Begitu besar cinta kasihnya pada kepunyaannya itu, sehingga dia rela meninggalkan surga, turun ke dunia dan menjadi manusia untuk menggantikan hukuman dosa yang selayaknya diterima manusia melalui kayu salib. Yesus yang adalah Raja, rela disalibkan untuk menyelamatkan manusia. Sebab tanpa salib tidak mungkin manusia diperdamaikan dengan Bapa di surga. Seharusnya kita patut menghargai pengorbanan Yesus Kristus, Raja yang mati di kayu salib itu. Karena pengorbanan yang agung itulah sehingga kita dibenarkan dan dikuduskan dari segala dosa. Penyaliban bukanlah hukuman yang biasa. Ini bentuk hukuman yang luar biasa yang dikhususkan kepada musuh negara Roma dan penjahat kelas kakap. Peristiwa ini tentu sangat memukul hati kita. Mungkin kita juga mengutuk tindakan orang-orang Yahudi itu. Tetapi marilah kita berkaca, apakah kita tidak pernah ada pada posisi mereka? Tidak terhitung lagi banyaknya orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, menukar Tuhan Yesus dengan pacar, dengan jabatan, dengan nama baik ataupun populer. Kemudian berapa kali kita lebih memilih untuk menuruti keinginan daging dibandingkan menuruti kehendak Tuhan? Bukankah itu sama saja dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu? Marilah di minggu-minggu sengsara ini kita senantiasa berusaha mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan diajar untuk mengerti seberapa berharganya Kristus sehingga kita dapat berkata dalam Mazmur 73 ayat 25b, "Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Itulah yang akan membuat kita mampu menampik semua tawaran kenikmatan dunia dan hidup
hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.